warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Azharomaat dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 060403230069. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit dari makalah yang berjudul Pengantar Supervisi Manajemen dan Supervisi Manajerial, tepatnya pada makalah kelompok 1. Makalah ini itu membahas pentingnya peran supervisi, baik supervisi pendidikan maupun supervisi manajerial, dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam, terutama di era digital 4.0 dan menuju era 5.0. Di latar belakang yang pertama ini, pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada bagaimana lembaga itu dikelola dan dibina untuk mencapai mutu pendidikan yang baik. Maka dari itu diperlukan supervisi pendidikan yang berfokus pada pembinaan guru serta supervisi manajerial yang memastikan pengelolaan sekolah berjalan efektif dan efisien. Supervisi tidak lagi sekedar mengawasi, tetapi juga membimbing, mengarahkan, dan memotivasi pendidik agar lebih profesional serta memastikan bahwa seluruh kegiatan sekolah itu berjalan dengan tujuan pendidikan nasional dan nilai-nilai Islam. Pembahasan yang kedua yakni konsep dasar supervisi. Secara etimologis, supervisi itu berasal dari kata super dan vision yang berarti melihat dari atas. Artinya, supervisi merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki pandangan lebih luas terhadap proses yang sedang berlangsung. Supervisi pendidikan itu merupakan proses kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui bimbingan, evaluasi, dan pendampingan yang bersifat demokratis dan kolaboratif. Sementara, supervisi manajerial sendiri itu berfokus pada pengawasannya dan pembinaan dalam pengelolaan lembaga, meliputi perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi seluruh sumber daya pendidikan. Kedua jenis supervisi ini tuh saling melengkapi. Supervisi pendidikan itu meningkatkan kualitas pembelajaran, sedangkan untuk supervisi manajerial memastikan sistem dan manajemen lembaga berjalan secara optimal. Tujuan supervisi dalam pendidikan Islam yang pertama, untuk meningkatkan kompetensi guru dan pendidik agar mampu mengajar dengan profesional dan sesuai dengan nilai Islam. Yang kedua, menjamin akhlak dan moral peserta didik, baik dalam kurikulum, metode, maupun lingkungan belajarnya. Yang ketiga, meningkatkan akhlak dan moral peserta didik, sehingga terbentuk karakter Islami. Yang keempat, mewujudkan efektivitas manajemen pendidik Islam, mencakup pengelolaan administrasi, organisasi, dan SDM-nya. Yang kelima, itu mendorong inovasi dan kreativitas guru dalam mengembangkan pembelajaran yang relevan dengan era modern. Yang keenam, melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum Islami agar selalu kontekstual dan sesuai dengan tuntutan zaman. Poin yang keempat, tantangan supervisi di era 4.0 dan 5.0. Memasuki era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, supervisi pendidikan itu menghadapi beberapa tantangan besar. Di antaranya, integrasi teknologi dalam pembelajaran. Supervisor dituntut memastikan pemanfaatan teknologi seperti AI, Big Data, dan e-learning benar-benar mendukung peningkatan mutu belajar tanpa menghilangkan nilai-nilai spiritual Islam. Yang kedua, pengembangan kompetensi digital guru. Terus yang ketiga, manajemen kelas virtual dan hybrid.
Supervisor harus memastikan interaksi antara guru dan siswa tetap hidup, meskipun pembelajaran itu dilakukan secara daring. Yang keempat, era 5.0 dan human-centered technology. Supervisi itu tidak hanya pada efisiensi teknologi, tetapi juga pada kemanusiaan dan etika teknologi. Harus digunakan secara bijak agar tetap membentuk karakter Islami peserta didik. Dan yang terakhir itu keamanan data dan infrastruktur digital. Supervisi juga perlu memastikan sistem informasi pendidikan itu aman, transparan, dan melindungi data guru maupun siswa. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang kelima, ada peran supervisi dalam peningkatan mutu pendidikan Islam. Supervisi memiliki beberapa peran utama dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Yang pertama itu pembinaan dan pengembangan profesional guru. Supervisor itu membantu guru meningkatkan kemampuan pedagogik, metodologi, dan pemahaman konten keislaman agar pembelajaran itu lebih bermakna. Yang kedua, pengendalian kurikulum berbasis Islam. Yang ketiga, peningkatan lingkungan belajar Islami. Yang keempat, evaluasi lingkungan belajar Islami. Yang terakhir itu kolaborasi dengan masyarakat dan orang tua. Sekian pembahasan dari tadi itu. Intinya dari pembahasan itu dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan dan supervisi manajerial itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga mutu dan arah lembaga pendidikan Islam. Supervisi itu bukan hanya alat pengawasan administratif, tetapi juga sarana pembinaan, pengembangan profesional, dan penguatan nilai-nilai spiritual dalam pendidikan. Di era digital 4.0 dan 5.0, supervisor itu harus mampu beradaptasi dengan teknologi tanpa kehilangan sentuhan kemanusiaan. Supervisi yang efektif adalah supervisi yang kolaboratif, partisipatif, reflektif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan Islam secara berkelanjutan. Sekian penjelasan dari makalah kelompok pertama tentang pengantar supervisi pendidikan dan supervisi manajerial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.